Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anakku semuanya yang sampai saat ini masih tetap semangat belajar walaupun hanya dari rumah, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya di sini akan menyampaikan materi tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam bagian 2 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita bersama-sama membaca doa dahulu supaya ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat. Dan anak-anak jangan lupa siapkan alat tulis kalian, siapkan buku catatan kalian yang nantinya akan kalian gunakan untuk mencatat hal-hal yang penting yang ada pada video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada pembahasan yang pertama ini saya akan membahas tentang mata pencaharian atau perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Sudah kalian ketahui di materi sebelumnya bahwa di Jazirah Arab itu ada 2 kaum. Yang pertama ada kaum Badui. Kaum Badui ini adalah orang-orang yang tinggal di gurun atau di pedesaan di Jazirah Arab. Sedangkan ada juga kaum Hadari. Nah, kaum Hadari ini adalah orang-orang yang tinggal di perkotaan di Jazirah Arab. Nah, kedua kaum ini memiliki mata pencaharian atau perekonomian yang berbeda. Kita bahas yang pertama dari kaum Hadari. Kaum Hadari ini perekonomiannya adalah berdagang. Nah, jadi orang-orang kaum Hadari ini banyak yang menjadi pedagang. Sedangkan pada kaum Badui, masyarakatnya atau orang-orangnya itu banyak yang bertani dan berternak. 200 tahun sebelum Hijriah, bangsa Arab itu sudah mengenal yang namanya alat pertanian semi modern. Oke, selanjutnya dulu ya anak-anak, di Jazirah Arab itu terdapat sebuah negeri yang sangat indah, yang sangat elok, yaitu negeri Yaman. Di sana ada bendungan yang sangat besar anak-anak. Nah, nama bendungan tersebut adalah Bendungan Ma'rib. Di Yaman ini banyak sekali air, pepohonan, dan juga tumbuhan-tumbuhan yang subur. Namun, karena masyarakat Yaman ini banyak sekali yang tidak bersyukur, jadinya Allah memberikan malapetaka kepada penduduk dan Bendungan Ma'rib, yang pada akhirnya Bendungan Ma'rib itu hancur anak-anak. Selain itu ya anak-anak, di gurun pun itu juga ada kubangannya loh. Nah, kubangan tersebut dijadikan sumber mata air. Nah, orang-orang di sana menyebutnya sebagai oase. Nah, oase ini dijadikan sumber mata air di padang pasir. Tetapi ada juga tanah subur yang lainnya yang terdapat di Thaif. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertanian di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Nah, kalian pasti bingung kan? Bagaimana caranya mereka bertani? Kan kebanyakan di Jazirah Arab adalah gurun. Bagaimana caranya mereka bertani? Nah, seperti ini anak-anak. Pada saat itu, masyarakat Arab pra-Islam sudah tahu bagaimana pengairan dan irigasi. Dan juga mereka sudah tahu bagaimana cara membuat pupuk alami dan teknik penyilangan pohon untuk mendapatkan bibit unggul. Nah, lalu ada 3 sistem pengelolaan pertanian.
Yang pertama, sewa dengan emas, gandum, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, bagi hasil produk atau tani. Dan yang ketiga, pendigo. Pendigo ini modalnya dari pemiliknya. Namun, perawatan, pengairan, dan pemupukannya dilakukan oleh penggarap atau petani-petaninya. Nah, anak-anak, sudah saya sampaikan pada awal tadi bahwa kaum Hadari ini bekerjanya adalah sebagai pedagang. Mereka biasanya menjualkan barang dagangannya melewati gurun-gurun dengan jalan kaki atau naik onta. Nah, dagangan ini dijual di mana? Nah, mereka kaum Hadari menjualkan dagangannya ke Syam, ke Syria, ke Yaman, ke Persia, dan juga ke Habsyi. Nah, apa saja barang yang dijual ini? Barang-barang yang didagangkan yang pertama adalah kain sutra, lalu ada juga minyak, ada juga logam, kulit hewan, dan juga kemenyan. Nah, mereka setelah lama menjualkan barang dagangannya, jalan, menyisiri gurun pasir, mereka tidak pulang dengan tangan kosong anak-anak. Tetapi ada barang-barang yang mereka bawa pulang. Nah, barang-barang tersebut adalah beras, minyak zaitun, jagung, gandum, dan juga pakaian. Tetapi hasil yang dibawa mereka pulang setelah berdagang itu dijual kembali anak-anak. Dijualnya kemana? Nah, mereka menjualnya ke pasar Ukas. Pasar Ukas itu adalah pusat perdagangan di kota Mekah di dekat Ka'bah. Tetapi tidak hanya di pasar Ukas mereka menjualnya. Mereka juga menjual di pasar Dzil Majad dan juga pasar Majnah. Nah, ternyata ya ada hal-hal unik dalam perdagangan mereka, anak-anak. Nah, apa hal-hal uniknya tentang tata cara perdagangannya? Mereka ini berdagang di kelompok-kelompokkan anak-anak. Yang pertama ada Hashim yang menjual barang dagangannya ke Syam, ke Syria. Ada juga Abdusyam yang menjual barang dagangannya ke Habasyah. Ada juga Abdul Muthalib yang menjual barang dagangannya ke Yaman. Dan ada juga Naufal yang menjualkan barang dagangannya ke Persia. Nah, tentunya kalian melihat di poin 3, kalian sudah sangat sering ya anak-anak mendengar nama Abdul Muthalib. Betul sekali, Abdul Muthalib ini adalah kakek dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mereka semua menjualkan barang dagangannya dengan tujuan saling menjaga dagangannya dan juga menjaga hartanya. Nah, ada hal unik yang lainnya anak-anak tentang waktu dagang. Di sana ada 2 waktu dagang anak-anak. Pada saat itu, ketika musim panas, mereka kaum Hadari ini menjualkan barang dagangannya ke Syam. Dan ketika musim dingin, mereka menjualkan barang dagangannya ke Yaman. Di samping perekonomian mereka di Jazirah Arab, ada juga kebiasaan-kebiasaan tercela yang masih sering mereka lakukan. Apa saja kebiasaan tercelanya? Yang pertama ada menyembah berhala. Menyembah berhala ini adalah perbuatan yang menyekutukan Tuhan ya anak-anak, karena berhala itu bukan Tuhan. Nah, mereka menyembah benda-benda mati, padahal berhala itu atau benda mati itu tidak dapat menolong manusia karena benda berhala itu tidak berdaya. Yang kedua, mereka suka hidup berfoya-foya. Mereka tidak segan-segan menggunakan harta bendanya untuk bersenang-senang dengan cara mabuk-mabukan. Dengan menenggak minum-minuman keras, berarti mereka telah menganiaya dirinya sendiri. Sebab harta benda yang mereka punya
akan terkuras karena mereka membeli minuman keras ya anak-anak. Oleh karena itu, agama Islam sangat mengharamkan untuk minum minuman keras. Nah, yang ketiga, suka mengadu nasib di meja judi. Dengan berjudi, mereka itu berharap akan mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Padahal berjudi itu sama dengan menghabiskan harta mereka dan akhirnya bisa menyebabkan jatuh miskin ya anak-anak ya. Yang keempat, bangsa yang sangat fanatik terhadap sukunya. Nah, untuk membela kehormatan sukunya anak-anak, mereka itu tidak segan-segan melakukan perkelahian atau berperang. Perang yang sangat merugikan itu anak-anak, karena perkelahian atau peperangan itu mengakibatkan jatuhnya korban atau banyak yang meninggal karena perang. Padahal perang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam loh anak-anak. Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling memaafkan dan saling mengasihi agar dapat hidup secara damai. Kemudian yang kelima, selalu merasa kekurangan. Mereka tidak pernah merasa puas terhadap rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka. Untuk menambahkan kekayaannya, mereka itu tidak segan-segan mencuri dan merampok. Lalu yang keenam, tidak suka terhadap anak perempuan. Nah, ini mereka itu tidak suka terhadap anak perempuan karena apa? Karena anak perempuan itu tidak bisa berperang. Mereka menganggap bahwa anak-anak perempuan itu tidak bisa berperang. Oleh karena itu, bila mereka memiliki anak perempuan, mereka menguburnya ke dalam tanah dalam keadaan hidup. Mengubur anak perempuan mereka termasuk perbuatan besar kan anak-anak? Karena itu sama saja dengan perbuatan atau melakukan pembunuhan. Nah, selain kebiasaan-kebiasaan buruk, mereka juga masih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Apa saja perbuatannya? Yang pertama, mengundi nasib dengan anak panah. Mereka sering mengundi nasib dengan anak panah dalam masalah berpergian, pernikahan, dan juga masih banyak lagi. Jadi, ketika anak panah tersebut mengeluarkan tanda ya, mereka akan melaksanakan anak-anak. Nah, sedangkan ketika anak panah tersebut mengeluarkan tanda tidak, mereka menangguhkan atau tidak jadi melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, percaya pada peramal. Peramal itu apa sih? Nah, peramal itu orang yang mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, peramal itu mengaku bisa mengetahui rahasia gaib pada masa mendatang. Padahal yang mengetahui tentang keadaan di kedepannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, percaya pada ahli nujum. Nah, ahli nujum itu orang yang mengaku mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan memperhatikan keadaan bintang dan planet. Yang keempat, meramal nasib sial dengan sesuatu. Maksudnya bagaimana? Mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri. Nah, jika burung atau biri-biri itu berjalan ke arah kanan, berjalan ke sebelah kanan, maka mereka jadi bepergian dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Tetapi sebaliknya, jika burung atau biri-biri itu berjalan ke arah kiri, berarti mereka tidak akan berani bepergian karena dianggap hal tersebut adalah kesialan. Selanjutnya, kebiasaan berpoligami. Nah, di antara kebiasaan yang sudah dikenal pada masa jahiliyah adalah poligami tanpa ada batas maksimal. Mereka memiliki istri sesuai kehendak mereka. Bahkan mereka bisa menikahi
dua wanita yang bersaudara. Padahal perzinahan ini dianggap aib loh anak-anak, tetapi pada saat itu perzinahannya tidak dianggap aib atau tidak dianggap mengotori keturunannya. Nah, itu tadilah anak-anak sedikit penjelasan tentang perekonomian dan tentang kebiasaan-kebiasaan yang masih dilakukan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.